Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fibi Rostiani. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai resume buku yang telah kami lakukan, yaitu buku pertama dengan judul Handbook of Childhood Psychopathology and Developmental Disabilities Assessment yang disusun oleh Jenny L. Madsen. Nah, untuk isi dari buku tersebut, buku ini tuh membahas mengenai bentuk dari psikopatologi anak dan juga disabilitas perkembangan pada masa kanak-kanak. Salah satu termasuk ke dalamnya itu anak-anak yang memiliki autism, ADHD, gangguan kecemasan, gangguan perilaku dan juga bentuk disabilitas intelektual. Nah, penulis di sini tuh menekankan bahwa betapa pentingnya proses asesmen yang akurat dan menyeluruh, karena proses asesmen ini itu adalah langkah awal dalam memahami kondisi anak. Dan juga asesmen itu tidak hanya berbentuk tes formal saja, namun kita juga bisa wawancara, kita bisa observasi perilakunya, dan juga kita bisa memantau perkembangan anak tersebut di lingkungan sosial dan juga akademiknya. Jadi tidak hanya tes formal saja. Selain itu juga, buku ini tuh menyoroti mengenai betapa pentingnya asesmen yang dilakukan oleh tim multidisipliner. Nah, karena perkembangan pada anak itu sangat kompleks, sehingga tidak bisa hanya satu profesi saja yang menangani gitu. Jadi setiap profesi itu harus saling melengkapi, seperti psikolog, ada guru pendidikan khusus, ada terapis, dan juga tenaga medis itu harus semakin menyatu untuk mendapatkan strategi yang tepat bagi anak berkebutuhan khusus. Nah, di buku ini juga tidak hanya membahas mengenai hambatan, namun di sini juga udah mulai membahas mengenai bagaimana sih menyusun strategi intervensi dan juga pembelajarannya gimana agar tidak hanya terfokus pada hambatannya saja, tapi juga kita bisa terfokus pada apa sih yang dibutuhkan oleh anak itu sendiri. Nah, mungkin sekian dari buku pertama, kita akan lanjut ke buku kedua. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan review buku yang kedua yang berjudul Panduan Pembelajaran dan Asesmen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan juga Menengah, yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan juga Teknologi Republik Indonesia, yaitu Kemendikbud. Lanjut ke isi dari buku ini, yaitu yang pertama-tama mari kita bahas mengenai pendekatan pembelajaran yang dilakukan dalam buku ini. Nah, yang pertama pembelajaran yang berpihak pada murid, sehingga buku ini tuh menekankan pentingnya komunikasi kita dengan murid gitu, sehingga kita juga bisa memperhatikan kebutuhan, minat, dan juga apa sih karakteristik setiap individu. Nah, lalu karena guru juga didorong sebagai fasilitator yang perfect gitu, kita harus menjadi tempat yang aman, nyaman bagi murid-murid kita. Lalu kedua, asesmen itu sebagai bagian dari pembelajaran. Ada tiga asesmen yang menjadi bagian dari pembelajaran. Yang pertama ada asesmen diagnostik, yaitu adalah untuk mengetahui sampai mana target kita, untuk mengetahui sampai mana pencapaian gitu, atau sampai mana kemampuan murid-murid kita. Lalu yang kedua ada asesmen formatif. Asesmen itu dilakukan saat pembelajaran untuk membantu guru memperbaiki cara mengajarnya secara real time. Lalu yang ketiga ada asesmen sumatif. Nah, asesmen itu untuk mengukur sebagai sejauh mana pencapaian yang telah dilakukan gitu. Jadi karena untuk mengetahui seberapa ngertinya materi yang sudah dilakukan saat pembelajaran berlangsung. Lalu buku ini juga membahas mengenai asesmen dalam konteks inklusif gitu. Jadi dalam pendidikan inklusif itu asesmen harus dirancang secara fleksibel dan juga individual agar mampu menggambarkan kemajuan belajar murid secara adil dan menyeluruh. Guru juga diharapkan menggunakan berbagai instrumen, tidak hanya tulisan saja, tapi kita juga bisa ada dari lukisan, ada dari portofolio, ada dari observasi, ada portofolio, dan juga ada asesmen alternatif lainnya. Nah,
Sekian dari buku kedua, kita akan lanjut ke buku ketiga. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai review buku yang ketiga dengan judul Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini, karya Tisna Syafnita, Muhammad Akib, dan juga Mukhlisin SPD MPD. Nah, isi dari buku ini yaitu mengenai konsep dasar perkembangan anak usia dini. Anak usia dini 0 sampai 6 tahun itu mengalami perkembangan yang sangat pesat karena dalam 4 tahun pertama kehidupan manusia itu ini tuh merupakan saat-saat keemasan. Mengapa? Karena 50% kecerdasan itu dibentuk pada saat 4 tahun pertama kehidupan. Lalu apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan ini? Nah, yang ada 3 faktor utama yang mempengaruhi. Yang pertama ada genetik, yang kedua ada pola asuh, dan yang ketiga ada lingkungan. Nah, faktor genetik ini tuh menentukan potensi bawaan, sedangkan lingkungan dan pola asuh itu memberikan stimulus yang tepat dalam mempengaruhi perkembangan. Nah, terus bagaimana sih strategi stimulus yang efektif bagi anak? Nah, stimulasi yang diberikan pada anak melalui interaksi yang hangat dan juga pembelajaran yang sesuai dengan tahapan perkembangannya bisa membuat anak itu mencapai potensi terbaik mereka, sehingga aktivitas bermain itu sangat penting untuk perkembangan motorik, sosial, dan juga emosional anak. Lalu buku ini juga menjelaskan mengenai aspek perkembangan. Ada perkembangan motorik, kognitif, sosial, emosional, dan juga moral anak. Pada setiap tahap, bayi dan anak-anak itu menunjukkan kemampuan baru yang penting itu untuk interaksi sosial dan juga waktu dia itu untuk mengeksplor. Nah, lalu kita lanjut ke kecerdasan anak. Nah, kecerdasan anak itu dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada intelligent questions, yang kedua ada emotional questions, yang ketiga ada creativity questions. Nah, jadi masing-masing itu mempengaruhi kemampuan berpikir anak, kemampuan pengelolaan emosional anak, dan juga kemampuan kreativitas anak. Nah, jadi kesimpulan dari buku ini itu pendidikan anak usia dini itu sangat penting untuk membangun fondasi bagi perkembangan kedepannya, karena dan juga stimulus lingkungan yang tepat serta pola asuh yang tepat juga menentukan perkembangan anak kedepannya. Oleh karena itu, kita harus memahami proses perkembangan anak untuk mendukung pertumbuhan optimal mereka dalam berbagai aspek kehidupan dan menyiapkan mereka untuk masa depan yang lebih baik. Kita lanjut ke review buku keempat. Baik, untuk buku yang terakhir yaitu buku keempat dengan judul Instrumen Asesmen Perkembangan Anak Berkebutuhan Khusus karya Dr. Imam Yuwono MPD. Nah, buku ini itu membahas pentingnya asesmen dalam memahami dan juga memenuhi kebutuhan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Karena anak-anak ini itu memerlukan pendekatan yang lebih dalam lagi, maksudnya yang berbeda karena memiliki kondisi yang unik, baik kognitifnya, sosialnya, emosionalnya, dan juga perkembangannya. Nah, melalui asesmen ini, pendidik dapat menentukan bagaimana sih metode pembelajaran yang tepat untuk anak-anak berkebutuhan khusus ini, sehingga kita bisa menggali potensi mereka lebih dalam lagi dan kita bisa mengetahui potensi terbaik mereka. Nah, dalam buku ini itu dimulai dari penekanan konsep asesmen. Nah, penekanan konsep asesmen ini berfungsi untuk mengevaluasi kekuatan dan juga kelemahan anak. Jadi kita tuh bisa mengetahui apa sih kebutuhan anak ini, apa sih kelemahan, apa sih hambatan anak ini. Nah, proses asesmen ini mencakup aspek kognitif, emosional, perilaku, dan juga perkembangan bahasa. Misalnya di bagian kognitif ada beberapa keterampilan dasarnya yang harus dikuasai oleh anak agar anak itu bisa belajar dengan efektif. Nah, dan juga salah satunya dalam konsep aritmatika. Nah, dalam konsep aritmatika ini anak sebelum mempelajari aritmatika itu ia harus bisa mengurutkan benda karena itu merupakan dasar dari aritmatika tersebut.
Selanjutnya dalam buku ini dalam buku ini juga dijelaskan mengenai asesmen perkembangan perkembangan yang penting bagi anak untuk pengendalian perasaannya. Lalu ada juga asesmen bahasa, karena kebanyakan kasus anak-anak berkebutuhan khusus itu mengalami kesulitan komunikasi. Nah, sehingga asesmen bahasa ini dapat membantu penilaian kemampuan komunikasi nonverbal maupun verbal mereka. Lalu ada juga asesmen perilaku. Nah, asesmen perilaku ini fokus pada bagaimana observasi langsung dapat memberikan wawasan tentang interaksi sosial anak, sehingga melalui pengamatan ini, asesmen ini, pendidik dapat mengidentifikasi perilaku adaptif dan juga mengadaptif, serta kita bisa menyusun program pembelajaran individual yang efektif. Nah, jadi kesimpulannya buku ini tuh merupakan isinya tuh sesuatu yang sistematis, isinya tuh panduan yang sistematis tentang pentingnya asesmen dalam pendidikan anak berkebutuhan khusus. Nah, melalui pemahaman dan juga penerapan yang tepat, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang tepat dan memberdayakan anak-anak berkebutuhan khusus. Sekian, terima kasih.